Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, pada video ini kami akan membuat video praktikum fisika dasar dengan judul pembentukan bayangan pada cermin datar. Sebelum memulai videonya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Jihan Patricia Fadi. Saya Panjang Aulia Putri. Yang pertama ada teori cermin datar. Cermin dapat memantulkan bayangan apapun yang ada di depannya. Pemantulan bayangan cermin berbeda sesuai jenisnya. Cermin datar adalah cermin dengan satu sisi reflektif yang berbentuk datar. Proses pembentukan bayangan. Yang pertama, sinar datang. Pembentukan bayangan pada cermin datar dimulai dari benda yang berada di depan cermin. Jarak antara benda dan cermin dibuat dengan S. Kemudian, sinar datang dari benda tersebut menuju cermin dengan sudut sebesar I. Yang kedua, pemantulan sinar datang. Sinar datang dari benda kemudian mengenai permukaan cermin datar dan dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan. Sinar datang dipantulkan dengan sudut sebesar R. 3. Sinar pantul sampai di mata pengamat. Bayangan yang terlihat pengamat seperti berada dari belakang cermin, tempat di mana sebenarnya sinar tidak pernah terbentuk. Tempat bayangan tersebut di perpanjangan sinar pantul. Jarak bayangan yang terbentuk sama dengan jarak bayangan ke cermin, dilambangkan dengan S aksen. Bayangan yang terbentuk bersifat maya dan memiliki ukuran yang sama dengan benda aslinya. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui jumlah bayangan yang terbentuk pada cermin datar dengan besar sudut tertentu. Yang kedua, mengetahui pengaruh besar sudut terhadap jumlah bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Yang ketiga, mengetahui sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah 2 buah cermin datar, busur, dan benda. Pada praktikum ini, kami menggunakan penghapus sebagai benda. Langkah kerja pada praktikum kali ini, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyiapkan busur lalu meletakkan cermin pada 45 derajat. Yang ketiga, meletakkan benda atau penghapus di depan cermin, tepatnya di tengah cermin. Yang keempat, mengamati jumlah bayangan yang terbentuk. Yang kelima, catat jumlah bayangan pada tabel pengamatan. Yang keenam, mengulangi langkah awal hingga akhir dengan sudut 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, dan 180 derajat. Berikut merupakan video praktikum pembentukan bayangan pada cermin datar. Pertama, siapkan busur, lalu meletakkan cermin pada 45 derajat seperti ini. Kemudian meletakkan benda atau penghapus di depan cermin, tepatnya di tengah cermin. Mengamati jumlah bayangan yang terbentuk. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pada sudut 45 derajat ada 7 bayangan. Selanjutnya sudut 60 derajat digeser ini seperti ini dengan sesuai sudut yang tepat.
Kemudian meletakkan penghapus di tengah cermin. Jumlah bayangannya pada sudut 60 derajat ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bayangan. Selanjutnya sudut 90 derajat. Jumlah bayangan yang terbentuk di sini ada 1, 2, 3. Jadi sudut 90 derajat ada 3 bayangan. Kemudian sudut 120 derajat. Jumlahnya ada 1, 2 bayangan. Terakhir 180 derajat. Di sini jumlah bayangan pada 180 derajat ada 1 bayangan saja. Ini adalah tabel data hasil pengamatan pada praktikum pembentukan bayangan pada cermin datar. Pertama, sudut 45 derajat jumlahnya ada 7 bayangan. Kedua, sudut 60 derajat ada 5 bayangan. Ketiga, sudut 90 derajat ada 3 bayangan. Keempat, sudut 120 derajat ada 2 bayangan. Terakhir, sudut 180 derajat jumlahnya ada 1 bayangan. Berikut merupakan data hasil pengamatan kelompok kami. Dari praktikum ini didapatkan bahwa bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, bayangan bersifat maya. Yang keempat, orientasi bayangan menghadap terbalik dengan benda. Yang kelima, bayangan berdiri tegap sama dengan bentuk benda. Kesimpulan, dari praktikum pembentukan bayangan pada cermin datar, didapatkan bahwa besar sudut berpengaruh terhadap jumlah bayangan yang terbentuk, di mana besar sudut berbanding terbalik dengan jumlah bayangan yang terbentuk. Semakin besar sudut yang dibentuk, maka semakin sedikit bayangan yang terbentuk. Semakin kecil sudut yang dibentuk, maka semakin sedikit pula bayangan yang terbentuk. Rumus untuk mencari bayangan yang terbentuk yaitu N sama dengan 360 derajat dibagi sudut dikurang 1. Sifat bayangan pada cermin datar sesuai dengan hasil praktikum kali ini yaitu maya, tegak, sama besar. Sekian video praktikum fisika dasar dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.